Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri. Pada tayangan Jejak Misteri kali ini saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri yang ada di Kadipaten Puro Pakualaman, Yogyakarta, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Projo Pakualaman. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar sobat-sobat misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri yang menarik dan terbaru pastinya. Pada tayangan kali ini mungkin bagi sobat misteri sudah banyak yang tahu dan mengenal serta mendengar tentang Kadipaten Puro Pakualaman, Yogyakarta. Sebuah istana resmi Kadipaten Puro Pakualaman ini lokasinya berada tepat di Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta. Kadipaten Puro Pakualaman ini merupakan salah satu dari peninggalan sejarah dan budaya bangsa Indonesia yang sampai sekarang pun masih aktif. Kadipaten Puro Pakualaman atau Projo Pakualaman ini didirikan pada tanggal 17 Maret 1813 Masehi setelah Pangeran Notokusumo dinobatkan oleh Gubernur Jenderal Britania Raya Thomas Stamford Raffles sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualam yang pertama sesuai dengan kontrak politik yang telah disepakati antara Gubernur Jenderal Britania Raya dengan Pangeran Notokusumo. Pangeran Notokusumo sendiri adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama dengan Sele Raden Ayu Senggorawati. Berawal dari pertikaian antara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua dengan pemerintah Belanda yang waktu itu di bawah pengaruh dari negara Perancis, Herman Willem Daendels mengirim pasukannya untuk menyerang Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada bulan Desember 1810 Masehi untuk memadamkan pemberontakan Raden Ronggo Prawirodirjo yang ketiga atau Bupati Madiun yang merupakan penasihat dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua, yang akhirnya berakibat dengan penurunan paksa Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua dari tahtanya dan tampuk kekuasaan dialihkan kepada Gusti Raden Mas Surojo yang diangkat sebagai wali raja atau regen dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Saudara tiri Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua yaitu Pangeran Notokusumo dan putranya Notodiningrat yang telah mendukung pemberontakan melawan Belanda ini pun telah ditangkap oleh Belanda di Semarang dan dibawa ke Batavia. Pada tahun 1811 Masehi, kekuasaan kolonial Belanda Perancis di Pulau Jawa telah direbut oleh Inggris dengan kapitulasi Tungtang 11 Agustus 1811 Masehi, dan pemerintahan Inggris pun mengutus Sir Thomas Stamford Raffles untuk memimpin koloni ini dengan jabatan Wakil Gubernur Jenderal. Wakil Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles pun berusaha untuk mendapatkan dukungan dari para penguasa lokal yang salah satunya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua atau yang biasa dikenal dengan sebutan Sultan Sepuh. Dan pada tanggal 10 Desember 1811 Masehi, Wakil Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles mengutus Kapten Robinson ke Yogyakarta untuk mengembalikan Sri Sultan Hamengkubuwono II ke tahtanya
serta menurunkan Gusti Raden Surojo atau Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga menjadi putra mahkota dengan gelar Kanjeng Pangeran Adipati Anom. Setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda Prancis kepada Inggris, Sri Sultan Hamengkubuwono II pun segera kembali mengambil alih tahta dari putranya. Kepada pemerintah Inggris, Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua mengusulkan beberapa tuntutan, di antaranya pembayaran kembali uang ganti rugi daerah pesisir yang telah diambil oleh Belanda, lalu penyerahan makam-makam leluhur dan diserahkannya kembali Pangeran Notokusumo beserta putranya Notodiningrat. Seiring berjalannya waktu, karena kebijakan pemerintah Inggris yang meminta Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk membubarkan angkatan bersenjata Kasultanan Ngayogyakarta dirasa merugikan bagi pihak Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, maka Sri Sultan Hamengkubuwono II pun menolak dengan tegas kebijakan dari pemerintah Inggris tersebut, dan beliau justru memperkuat pertahanan serta menambah jumlah milisi bersenjatanya. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Juni 1812 Masehi, pasukan Inggris yang bersenjatakan lengkap dipimpin oleh Admiral Gillespie dan dibantu oleh Legium Mangkunegaran di bawah komando Pangeran Prangwodono mengepung dan menyerang Keraton Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat, dan pertempuran tersebut dikenal oleh masyarakat Jogja dengan istilah geger sepoi. Pada tanggal 28 Juni 1812 Masehi, Istana Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sepenuhnya dapat dikuasai oleh pemerintahan Inggris, dan pada tanggal itu juga Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua untuk kedua kalinya diberhentikan serta Raden Mas Surojo dinobatkan kembali sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga dengan gelar penuh. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono II ditangkap dan dibuang ke Pulau Penang, dan akibat dari pertempuran tersebut Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat pun harus menerima konsekuensi, antara lain Keraton Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat harus mau melepaskan daerah Kedu, separuh Pacitan, Japan, Jipang, dan Grobogan kepada Inggris, dan diganti kerugian sebesar 100.000 real setiap tahunnya. Angkatan bersenjata Kasultanan Ngayogyakarta pun diperkecil menjadi hanya beberapa kesatuan tentara keamanan keraton saja, dan sebagian daerah kekuasaan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta pun diserahkan kepada Pangeran Notokusumo, saudara tiri Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua, yang dianggap telah berjasa mendukung Inggris serta diangkat menjadi Pangeran Adipati Pakualam yang pertama. Pada tanggal 29 Juni 1813 Masehi, Pangeran Notokusumo resmi dinobatkan menjadi Gusti Pangeran Adipati Pakualam yang pertama, menyusul political kontrak pada tanggal 17 Maret 1813 Masehi antara Residen Inggris John Crawford dengan Pangeran Notokusumo yang isinya antara lain Bendoro Pangeran Haryo Notokusumo diangkat sebagai Pangeran Merdika di bawah kerajaan Inggris dengan gelar Pangeran Adipati Pakualam yang pertama. Kepadanya diberikan tanah tunjangan, tentara kavaleri, hak memungut pajak, dan hak tahta yang turun-temurun. Tanah yang diberikan meliputi sebuah kemantren yang ada di dalam kota Yogyakarta atau yang sekarang dikenal dengan Kecamatan Pakualaman,
dan daerah Karangkemuning atau yang biasa disebut dengan Kabupaten Adikarto atau yang sekarang dikenal di daerah Kabupaten Kulon Progo bagian selatan. Selain memerintah kadipatennya sendiri, Pakualam yang pertama pun pada tahun 1814 Masehi juga merangkap menjadi wali dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat. Karena pada waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat naik tahta pada usia 10 tahun setelah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga meninggal dunia. Selama menjadi wali Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat, Pakualam yang pertama pun berbagi tugas dengan nenek dan ibunda dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Ageng dan Gusti Kanjeng Ratu Kencono, serta berbagi tugas juga dengan Patih Danurejo IV. Dan pada tahun 1820 Masehi, Pakualam yang pertama pun telah mengundurkan diri sebagai wali dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat, dan ketika penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima yang waktu itu masih berusia 3 tahun, Pakualam yang pertama pun sudah tidak lagi diikutsertakan dalam perwalian Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima. Pada tanggal 7 Maret 1822 Masehi, secara resmi pemerintahan Hindia Belanda memberikan gelar Pangeran Adipati kepada Pakualam yang pertama. Selanjutnya, gelar Pangeran Adipati ini hanya digunakan untuk para penguasa kadipaten yang telah berusia lebih dari 40 tahun. Dalam Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi, Pakualam yang pertama pun bersifat pasif. Setelah memerintah Kadipaten Puro Pakualaman selama 16 tahun, pada tahun 1829 Masehi, Pakualam yang pertama pun meninggal dunia dan dimakamkan di makam Kota Gede, dan tahtanya digantikan oleh putranya Raden Tumenggung Noto Diningrat dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Suryo Ningrat pada tanggal 18 Desember 1829 Masehi. Dan setelah Pakualam kedua menandatangani politik kontrak dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1831, 1832 dan 1833 Masehi, baru beliau dikukuhkan dengan gelar menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualam yang kedua. Marilah kita jaga warisan sejarah dan budaya leluhur ini agar kedepannya Kadipaten Puro Pakualaman agar bisa tetap lestari dan bisa menjadi salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikianlah kisah jejak misteri yang ada di Kadipaten Puro Pakualaman ini. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri ini bisa berkembang. Percaya menapa boten, sumangga terserah panjenengan.